Belajar nyetir itu seperti belajar masak. Kamu bisa ikuti resep atau coba-coba sendiri. Ada yang suka belajar di tempat kursus yang terstruktur. Tapi kalau aku, buang aja buku resepnya. Belajar nyetir sendiri itu tentang kebebasan. Ngelakuin sesuatu dengan cara kamu sendiri. Lebih murah, pertama-tama. Dan jujur aja, siapa sih yang suka dinasehatin terus waktu nyetir, apalagi sama instruktur? Belajar sendiri, bikin kamu bisa belajar sesuai kemampuan kamu. Gak ada tekanan, cuma kamu, jalanan yang luas, dan sedikit adrenalin. Kamu bisa luangin waktu lebih banyak buat hal-hal yang kamu rasa susah, dan lebih sedikit buat yang udah gampang. Kayak benerin mobil klasik, terus diutak-atik sampai suaranya halus kayak anak kucing. Tapi yang paling penting, belajar sendiri itu tentang membangun ikatan sama mobil kamu. Tentang ngerti gimana cara mobil itu bergerak, gimana responnya sama sentuhan kamu. Tentang menyatu dengan mesinnya. Itu sesuatu yang nggak bisa diajarin instruktur. Jadi, kalau kamu orang yang suka tantangan, yang suka sensasi belajar sendiri, tinggalin aja kursus nyetir. Ambil kunci kamu, saatnya pegang kemudi dan belajar dengan cara kamu sendiri. Sebelum kamu mikirin jalan-jalan, kamu perlu kenalan dulu sama mobil kamu. Dan aku bukan ngomongin soal ngasih nama, walaupun sedikit kepribadian gak ada salahnya. Aku ngomongin soal kontrol mobil yang penting. Bagian-bagian yang bikin mobil jalan, berhenti, dan mudah-mudahan gak nabrak. Pertama, setir. Ini jelas banget. Putar ke kanan, mobil ke kanan. Putar ke kiri, mobil ke kiri. Sesimpel itu. Tapi ingat, pelan dan stabil itu yang menang. Jangan gerakan tiba-tiba. Kita nggak mau mobilnya oleng kayak trolija yang rodanya rusak. Selanjutnya, pedal. Ada 3 gas, rem, dan kopling. Gas bikin mobil jalan lebih cepat. Rem, seperti yang kamu duga, bikin mobil pelan. Dan kopling. Nah, ini agak rumit. Kopling itu alat untuk melepaskan mesin. Fungsinya biar kamu bisa ganti gigi dengan halus tanpa mesinnya mati mendadak. Menguasai kopling itu kuncinya jadi jago nyetir. Butuh latihan, butuh sabar. Tapi percayalah, kalau kamu udah bisa ganti gigi dengan sempurna, kamu bakal merasa bisa taklukin dunia. Dan itu baru permulaan. Ada tuas persneling buat ganti gigi, lampu sein buat kasih tahu pengemudi lain kamu mau kemana kadang-kadang, dan rem tangan buat parkir dan beli es krim. Kenali kontrol-kontrol ini, biasakan diri dengan rasanya, dan kamu bakal jadi jago nyetir. Sekarang, kamu udah gak sabar, pengen nyetir dan cobain kemampuan baru kamu. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu tempat latihannya. Ingat, Roma nggak dibangun dalam sehari, begitupun pengemudi yang handal. Kamu butuh tempat yang aman dan terkendali, di mana kamu bisa buat salah tanpa nabrak halte atau masuk selokan. Aturan pertama, cari tempat latihan. Hindari apapun yang bergerak. Pejalan kaki, pesepeda, mobil lain. Semuanya itu hambatan yang sebaiknya dihindari waktu kamu baru mulai. Cari tempat yang luas dan terbuka di mana kamu bisa fokus ke dasar-dasarnya tanpa tekanan harus ngehindarin objek bergerak. Misalnya lapangan parkir kosong, kawasan industri yang sepi, atau halaman rumah kamu kalau cukup panjang. Kedua, pastikan permukaannya cocok. Kamu nggak bakal belajar banyak soal kontrol mobil kalau slip di lapangan berlumpur atau nyangkut di bak pasir. Cari permukaan yang rata dan beraspal dengan daya cengkeram yang baik. Ini bakal bantu kamu merasakan kendali mobil dan membangun kepercayaan diri sebelum nyobain medan yang lebih menantang. Dan terakhir, ingat untuk cek lingkungan sekitar. Ada lubang atau gundukan tersembunyi di jalan. Ada cabang pohon rendah yang bisa nabrak spion kamu. Atau yang lebih parah, sedikit pengintaian sangat membantu. Kamu pasti nggak mau ada kejutan buruk waktu lagi latihan parkir paralel. Oke. Kamu udah punya mobil, udah tahu kontrolnya, dan udah nemu tempat latihan yang tepat. Saatnya jalan. Tapi tunggu dulu, jangan ngebut. Sebelum kamu jadi kayak pembalap, kita bahas dulu beberapa kesalahan umum yang sering dibuat pemula, dan yang lebih penting, cara menghindarinya. Pertama, mobil mati mendadak. Ini musuh bebuyutan setiap pengemudi pemula. Saat-saat menegangkan ketika mesin batuk tersendat dan mati, biasanya di tengah perempatan yang ramai. Kuncinya untuk menghindari mobil mati mendadak adalah menguasai kontrol kopling yang kita bahas tadi. Latihan merasakan titik gigit, titik di mana mesin terhubung dengan roda. Selanjutnya, ngebut. Memang menggoda untuk nginjek gas dan merasakan angin sepoi-sepoi kalau masih ada rambutnya. Tapi ingat, batas kecepatan ada untuk suatu alasan, dan itu bukan cuma angka acak yang dibuat oleh birokrat yang suka ngelarang.
Mulai pelan-pelan, biasakan diri dengan kendali mobil pada kecepatan rendah, dan tingkatkan kecepatan secara bertahap seiring bertambahnya kepercayaan diri kamu. Kesalahan umum lainnya adalah lupa cek spion. Kamu mungkin merasa sendirian di lapangan parkir yang kosong itu, tapi kamu gak pernah tahu kapan troli belanja atau anjing liar tiba-tiba lewat. Biasakan cek spion secara teratur, bahkan ketika kamu pikir gak ada apa-apa di sana. Dan terakhir, jangan lupakan kesadaran spasial. Ingat, kamu bukan lagi nyetir mobil mainan. Mobil lebih besar dari yang terlihat di spion, dan mudah untuk salah menilai jarak, terutama saat kamu baru mulai. Latihan menilai ukuran dan posisi mobil kamu dalam kaitannya dengan objek lain, dan selalu berhati-hati.